Panjenengan dari mana, Mas? Ya. Jakarta. Jakartanya mana? Utara. Jakarta Utara. Panjenengan bapaknya? Purwokerto. Purwokerto. Masnya? Banjarnegara. Malam ini sampai di tahapan apa? Patrap Samadhi Mijil Totolengga. Bertiga. Sama. Ada mengalami kesulitan apa enggak? Tidak mengalami kesulitan. Bapaknya mengalami kesulitan apa tidak? Durasi samadinya. Oh, itu bukan kesulitan namanya. Masnya? Pikirannya. Kalau tentang durasi samadhi, mungkin belum bisa lama, itu dikarenakan panjenengan belum terbiasa duduk lama maksudnya. Itu bukan kesulitan. Seperti masnya ketika bersamadhi pikirannya ke sana, itu juga bukan kesulitan. Itu karena masih belum terbiasa. Belum terbiasa tidak mikir. Malam ini sudah sampai di Patrap Samadhi Mijil Totolengga. Tentang tahapan-tahapan atau tata cara melakukan Patrap Samadhi Mijil Sowan, terdiri dari apa saja sudah hafal? Nah, Patrap Samadhi Mijil Sampurno, tahapan-tahapannya sudah hafal? Termasuk Patrap Samadhi Mijil Totolengga. Yeah. Tentang Palungguh Jati, sudah hafal belum? Sudah mulai hafal? Ya. Karena itu modalnya panjenengan nanti. Bekalnya panjenengan setelah selesai melengkung atau gemilang, yaitu keahlian panjenengan melakukan Patrap Samadhi Mijil Sowan, keahlian panjenengan melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno, dan keahlian panjenengan melakukan Patrap Samadhi Mijil Totolengga. Pendukungnya adalah Palungguh Jati. Itu modalnya panjenengan, bekalnya panjenengan. Setelah selesai manekung atau gembleng nantinya. Untuk mempertahankan hasil manekung atau hasilnya gembleng. Yaitu Patrap Samadhi Manunggal Jati. Sedangkan pelatihan panjenengan selama manekung atau gembleng hanya ada dua hal saja, yaitu diam ketika bersamadhi, setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dimulai setelah selesai melakukan patrap samadhi. Sampai nanti melakukan patrap samadhi lagi. Artinya, ketika panjenengan selesai melakukan patrap samadhi, sesudah palungguh panutup, lah di situ panjenengan sudah mulai praktek. Praktek menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun kelakuan diri panjenengan. Sampai panjenengan melakukan patrap samadhi lagi nanti. Jadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup
itu baru berhenti ketika panjenengan melakukan patrap samadhi. Nah, nanti sesudah melakukan patrap samadhi dimulai lagi. Ingat, panjenengan harus jeli di situ. Ya. Panjenengan harus jeli di situ. Karena sampai saat ini yang dialami sulit oleh kebanyakan putra kekudangannya Romo sesudah selesai manekung atau gembleng itu adalah menguasai rasanya titik hotspot cakra otak. Titik hotspot cakra jantung. Titik hotspot cakra kelamin. Atau rasanya Baitul Makmur. Rasanya Baitul Muharram. Dan rasanya Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Atau rasanya otak atau pikiran. Rasanya hati atau batin. Rasanya kelamin atau syahwat. Itu yang sampai saat ini dialami sulit oleh hampir setiap putra kekudangannya Romo yang sudah selesai manekung atau gembleng. Lah, ini ada di patrap kunci dan bacaan kunci. Ada di patrap paweling dan bacaan paweling. Juga ada di patrap singkir dan bacaan singkir. Di patrap kunci, ketika membaca kunci, ayat ketiga berbunyi sirolah, datolah, sipatolah. Pada patrap paweling, ketika membaca paweling, ayat pertama yaitu siji-siji, loro-loro, telu, telonono. Sedangkan di patrap singkir, ketika membaca bacaan singkir, ada di ayat ketiga, seperti kunci, yaitu sirolah, datolah, sipatolah. Sirolah, datolah, sipatolah yang terdapat pada kunci dan singkir, siji-siji, loro-loro, telu, telonono yang terdapat pada paweling itu adalah sama dengan titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, titik hotspot cakra kelamin, atau sama dengan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Maqdis. Masing-masing memiliki rasa yang bisa dirasakan.
masing-masing memiliki rasa yang bisa dinikmati. Masing-masing memiliki rasa yang bisa disadari dan masing-masing memiliki rasa yang bisa disyukuri. Pelatihan tentang ini ada di menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dimulai dari sesudah patrap sampai melakukan patrap samadhi lagi. Sir itu sebelum kejadian atau sebelum panjenengan patrap samadhi. Dat itu ketika kejadian atau ketika panjenengan patrap samadhi. Sedangkan sifat itu adalah sesudah kejadian atau sesudah panjenengan melakukan patrap samadhi. Kalau panjenengan jeli, kalau panjenengan teliti, hati-hati ketika menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, panjenengan pasti tahu rasanya sebelum melakukan patrap samadhi itu seperti apa. Rasanya ketika melakukan patrap samadhi itu seperti apa. Rasanya sesudah melakukan patrap samadhi itu seperti apa, panjenengan pasti tahu. Dan itulah rasanya sirolah, datolah, sipatolah. Rasanya siji-siji, loro-loro, telu-telonono. Rasanya titik hotspot cakra otak. Rasanya titik hotspot cakra jantung. Rasanya titik hotspot cakra kelamin. Atau rasanya baitul makmur. Rasanya baitul muharam dan rasanya baitul muqaddas. Menguasai tiga rasa yang saling berkaitan ini, nantinya panjenengan akan bisa mijilake Romo. Tanpa menguasai rasanya tiga dimensi ini, panjenengan tidak akan bisa mijilake Romo. Karena Romo itu adalah kemanunggalan atau gabungan dari tiga rasa ini. Rasanya sir, rasanya dat, rasanya sifat bergabung jadi satu, manunggal jadi satu. Tersebut Romo, sehingga bisa dimijilake. Kalau panjenengan tidak menguasai rasanya tiga dimensi ini, ya panjenengan nggak bisa mijilake Romo. Karena Romonya belum membentuk. Romonya masih pisah-pisah, belum manunggal. Karena itu dan untuk itu bersungguh-sungguhlah, berhati-hatilah ketika panjenengan praktek menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena di situ ada pembelajaran tentang rasanya tiga dimensi, yaitu rasanya sirolah, rasanya datolah, rasanya sipatolah, atau rasanya siji-siji, loro-loro, telu-telonono, atau rasanya titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, titik hotspot cakra kelamin, atau rasanya baitul makmur, baitul muharam, baitul muqaddas yang harus dikuasai agar supaya Romo manunggal sehingga bisa dimijilake. Paham? Sir dat sifat
atau siji loro telu yang di dalam laku menjadi sirolah, datolah, sipatolah, siji-siji, loro-loro, telu, telonono. Itulah kehidupan seluruh manusia di dunia ini. Itulah yang dimaksud kehidupan. Jadi kehidupannya seluruh manusia di dunia itu berasal dari sir dat sifat dan akan kembali lagi kepada sir dat sifat. Sebab karena itu dibutuhkan diolah, harus diolah maksudnya, harus dikaji, harus dipelajari. Dengan mengkaji, dengan mempelajari, berarti menguasai kehidupan. Ketika seseorang bisa menguasai kehidupannya, maka seseorang itu bisa menciptakan kehidupan yang dia mau. Kehidupan seperti apa yang dia mau, itu bisa diciptakan sendiri. Itulah penting dan perlunya menguasai rasanya 3 dimensi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi semua kehidupan manusia di dunia itu bermula dari situ. Awalnya dari situ dan akan kembali lagi ke situ, apapun itu. Dan ini sesungguhnya bukan hanya di patrap samadhi, bukan hanya di belum melakukan patrap samadhi, bukan hanya di ketika melakukan patrap samadhi, bukan hanya di sesudah melakukan patrap samadhi pembelajarannya. Ada di mana-mana pun. Karena itu kehidupan. Dan kita ada di kehidupan. Artinya selama 24 jam atau sehari semalam, kita itu selalu berada di sir dat sifat. Kehidupan kita itu adalah sebelum kejadian, ketika kejadian, dan sesudah kejadian. Itulah kehidupan kita sehari-hari. Ini ada di mana saja. Misalkan makan, berarti sebelum makan, ketika makan, dan sesudah makan. Kalau patrap samadhi, berarti sebelum patrap samadhi, ketika patrap samadhi, sesudah patrap samadhi. Kalau medang berarti sebelum medang, ketika medang, dan sesudah medang. Kalau merokok berarti sebelum merokok, ketika merokok, dan sesudah merokok. Kalau mandi berarti sebelum mandi, ketika mandi, dan sesudah mandi. Itulah sir dat sifat. Kehidupan seluruh manusia di dunia. Yang harus dikuasai. Kalau tidak dikuasai, kita akan berada di dalam lingkaran takdir atau nasib. Nah, kalau kehidupan kita ada di dalam lingkaran takdir atau nasib, ya tahu sendiri panjenengan seperti apa. Makan hati, makan jantung, makan ampela gitu ya. Makan ginjal, makan semua organ dimakan. Jadi agar supaya bisa mandiri, bisa dewasa, bisa merdeka, maka harus menguasai kehidupannya sendiri. Sehingga kehidupannya sendiri itu atas dasar kemauannya sendiri. Bukan atas dasar kemauan takdir atau nasib. Melainkan kemauannya sendiri. Nah, untuk ini harus tahu, harus paham, harus ngerti, dan harus menguasai. Rasanya sirolah,
rasanya datolah, rasanya sipatolah, rasanya siji-siji, rasanya loro-loro, rasanya telu telonono, rasanya titik hotspot cakra otak, rasanya titik hotspot cakra jantung, rasanya titik hotspot cakra kelamin, rasanya Baitul Makmur, rasanya Baitul Muharram, rasanya Baitul Muqaddas atau Maqdis. Harus ngerti, paham, tahu, dan dikuasai. Kalau enggak, panjenengan akan terbelenggu takdir dan nasib. Dengan menguasai ini, dengan tahu ini, dengan paham ini, dengan ngerti ini, panjenengan bisa menciptakan kehidupan yang seperti apa yang panjenengan mau. Sehingga tidak terbelenggu oleh nasib dan takdir. Paham nggih? Hati-hati sekali lagi. Yang jeli, yang teliti, dan hati-hati ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Terutama kelakuan-kelakuan diri yang hendak berbuat sesuatu. Seperti mau medang, mau makan, mau ngerokok, mau kencing atau beol atau mandi. Hati-hati itu. Sebelum, ketika, dan sesudah. Kalau mau medang, sebelum medang rasanya seperti apa ya? Ketika medang rasanya seperti apa ya? Sesudah medang rasanya seperti apa ya? Kalau mau ngerokok, sebelum merokok rasanya seperti apa ya? Ketika merokok rasanya seperti apa ya? Sesudah merokok rasanya seperti apa ya? Kalau makan, sebelum makan rasanya seperti apa ya? Ketika makan rasanya seperti apa ya? Sesudah makan rasanya seperti apa ya? Kalau patrap samadhi, sebelum patrap samadhi rasanya seperti apa? Ketika patrap samadhi rasanya seperti apa? Sesudah patrap samadhi rasanya seperti apa? Tak lain dan tak bukan, itulah rasanya sir dat sifat, atau rasanya sirolah, datolah sipatolah, atau rasanya siji-siji, loro-loro, telu telonono, atau rasanya Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, atau rasanya titik hotspot cakra otak, titik hotspot cakra jantung, dan titik hotspot cakra kelamin. Kalau bisa mengerti, paham, tahu, dan menguasai ini, maka ketika panjenengan melakukan palungguh jati, kunci, saudaraku, bla 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 bla, paweling, saudaraku, bla 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 bla, asmo, hidupku, bla 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 bla, mijil, saudaraku, bla 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 bla, singkir, saudaraku, bla 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 bla, kumpulo nunggal suci, maka seketika itu rasanya sirolah, rasanya datolah, rasanya sipatolah, itu manunggal. Sehingga apapun yang panjenengan perbuat itu menjadi kasunyatan, menjadi kenyataan, menjadi bukti. Paham nggih? Ini penting dan utama untuk panjenengan. Karena kajian diri kita ini bisa direalitakan, bisa dibuktikan secara awam dan umum dimanapun kalau kita menguasai rasanya 3 dimensi atau kita menguasai romo. Kita menguasai romo. Nah kalau enggak, sesudah menekung, sesudah gembleng, kita hanya mendapat tenang. Kita hanya mendapatkan tenang, kita hanya akan mendapat sehat, kita hanya akan mendapat tentram, kita hanya akan mendapatkan selamat.
Sedangkan kehidupan kita masih terbelenggu oleh takdir dan nasib. Belum bebas kita. Belum terbebas dan belum merdeka. Belum terlepas dari nasib dan takdir. Jangan lupa ketika misal contoh mau medang, jangan lupa ketika berhasil mengetahui rasanya sebelum medang, ucapkan terima kasih. Jangan lupa ketika berhasil mengetahui rasanya ketika medang, ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa ketika berhasil mengetahui rasanya sesudah medang, ucapkan terima kasih. Ini dalam hal apapun. Jangan lupa. Punya pertanyaan? Punya pertanyaan tidak? Tidak. Ingat motivasi dari saya tadi, dipraktekkan dengan jeli, teliti, hati-hati. Karena tidak 100% apa yang sedang kita kaji itu adalah hidup. Tidak seluruhnya. Arti maksud tidak 100% itu. Tidak 100% atau tidak seluruhnya apa yang sedang kita kaji ini adalah haknya hidup. Selain haknya hidup, ada haknya kita. Ada haknya kita. Nah, kita yang dimaksud itu yang mana? Kita yang dimaksud adalah sedulur papat dengan wujud ini. Sedulur papat kita dengan wujud ini. Itu juga punya hak. Nah, di mana haknya hidup? Haknya hidup adalah sedulur papat dengan raga kita pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, dan mempersilahkan kuasa Gusti. Itu haknya hidup, tidak bisa tidak. Nah, jadi sedulur papat kita bersama raga kita itu harus pasrah kepada hidup, tidak bisa tidak. Harus menerima keputusan hidup, tidak bisa tidak. Harus mempersilahkan kuasa hidup, tidak bisa tidak. Nah, merasakan kenyataan Gusti, nah ini bukan hak hidup ini. Nah, menebar cinta kasih sayang Gusti, ini bukan hidup. Ini bukan haknya hidup, ini haknya sedulur papat kita dan raga kita. Manembahing kawula Gusti itu haknya hidup. Manunggaling kawula Gusti itu haknya hidup. Sampurnaning patilan urip itu bukan haknya hidup. Itu haknya sedulur papat kita dan raga kita. Lah di sini agar supaya sedulur papat dan raga kita mendapatkan haknya, maka harus mengerti, memahami, mengetahui, dan hafal rasanya sirolah, rasanya datolah, rasanya sipatolah. Rasanya siji-siji, rasanya loro-loro, rasanya telu-telonono. Rasanya Baitul Makmur, rasanya Baitul Muharram, rasanya Baitul Muqaddas atau Maqdis. Rasanya titik hotspot cakra otak, rasanya titik hotspot cakra jantung, dan rasanya titik hotspot cakra kelamin. Kalau enggak,
nggak ada buktinya. Kita nggak bisa membuktikan apa-apa. Itu cara menikmati rasanya itu yang saya bingung itu, kalau misalkan sebelum mungkin bisa, setelah melakukan, dan sebelum melakukan mungkin bisa, tapi yang rasa yang ketika melakukan itu. Kalau di patrap samadhi mungkin rumit. Namun ketika panjenengan makan, ketika panjenengan medang, ketika panjenengan rokok, apakah itu rumit? Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang merokok, apakah itu sulit? Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri ketika medang, apakah itu sulit? Nah, makanya saya katakan ini bukan hanya di patrap samadhi, karena ini adalah kehidupan kita. Artinya selama 24 jam atau sehari semalam kita itu berkecimpung di situ. Kita itu berada di sir dat sifat di setiap saatnya. Sir dat sifat, nanti kembali lagi, sir dat sifat, nanti kembali lagi, sir dat sifat, nanti kembali lagi. Sebelum makan, ketika makan, sesudah makan, nanti kembali lagi. Sebelum makan, ketika makan, sesudah makan. Sebelum minum, ketika minum, sesudah minum. Sebelum bekerja, ketika bekerja, sesudah bekerja. Sebelum tidur, ketika tidur, sesudah tidur. Sebelum mandi, ketika mandi, sesudah mandi. Kan itu terus kehidupan kita kan di situ terus. Seperti itu terus kan kehidupan kita itu. Sebelum, ketika, dan sesudah. Itulah kehidupan manusia di dunia. Dan selama ini, sebelum, ketika, sesudah, itu ditentukan oleh nasib dan takdir. Maka kita harus merebutnya dari nasib dan takdir itu. Kita harus mengambil alih dari kekuasaan takdir dan nasib. Karena itu adalah hak kita. Haknya sedulur papat kita bersama raganya. Bukan haknya takdir, bukan haknya nasib. Oke? Kalau di patrap samadhi itu adanya di diam. Kalau panjenengan bisa diam, sudah pasti tahu rasanya patrap samadhi itu seperti apa. Bukan di keseluruhan patrap, adanya di diam. Ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Nah, kajiannya ada di situ. Kalau kita bisa diam, sudah pasti tahu rasanya dat atau rasanya patrap samadhi. Paham? Praktekkan dengan hati-hati, dengan jeli, dengan teliti, agar supaya panjenengan mengetahui rasanya. Dan ketika berhasil mengetahui rasanya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Karena di dalam wahyu pancalaku atau iman yang menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib, ada sampurnaning kawula Gusti. Ada sampurnaning patilan urip. Ada merasakan kenyataan Gusti dan ada menebar cinta kasih sayang Gusti. Yang semuanya itu, yang keempat-empatnya itu akan ditentukan oleh sabda Kumpulo Nunggal Suci. Paham nggih? Nanti ketika panjenengan berhasil mencapai puncaknya manekung atau gembleng, yaitu tahapan keempat, tersebut patrap samadhi manunggal jati, panjenengan akan diberi motivasi tentang tata cara melakukan patrap samadhi manunggal jati. Di situ ada pemahaman tentang titik hotspot cakra otak,
titik hotspot cakra jantung, titik hotspot cakra kelamin, rasanya seperti apa. Nah, itu akan ada motivasinya. Ingat-ingat itu ya, diingat-ingat itu. Diingat-ingat itu. Nah, itulah rasanya sirolah, datolah, sipatolah yang sudah saya sampaikan dari tadi berulang-ulang kali dengan kesamaan-kesamaannya. Ingat-ingat itu, ya nanti motivasinya. Sedangkan letak posisi kajiannya ada di gambar ini, ya. Jadi setiap titik hotspot ada titik kundalini yang menjadi sipasi di situ, ya. Ini bisa dipelajari di sini, ya. Ada pertanyaan? Punya pertanyaan? Bapaknya? Nggak ada. Masnya ada? Nggak ada. Kalau tidak ada, kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Nggih.